Menurut keterangan beberapa petani bawang, ada yang menyarankan kalau setelah hujan itu harus disiram. Nah, ini dasarnya mereka katanya hujannya asam. Nah, sebenarnya hujan asam itu sangat jarang terjadi, kecuali memang berada di sekitar industri kimia ya, atau industri besar yang mengeluarkan emisi yang sangat mengandung bahan asam. Ini jarang terjadi. Kalau diukur seperti kita lihat nih dalam pengukuran pH larutan air hujan ini hasilnya sekitar 5,5. Memang agak asam, tetapi itu masih bisa ditoleransi oleh tanaman. Jadi kalau air hujan yang sangat asam itu jarang terjadi, dan itu efeknya terhadap tanaman itu sangat sangat nyata. Contohnya seperti pada gambar-gambar yang ini adalah tanaman yang terkena air hujan yang sangat asam. Dan itu bukan hanya tanaman bawang yang terpengaruh, tetapi tanaman-tanaman besar juga bisa mati. Jadi contohnya ini tanaman ini bisa sampai kering begini ya. Tanaman di hutan juga bisa kering. Dan tanaman-tanaman hijau itu bahkan padi juga itu efeknya kalau terkena hujan asam bukan lama itu. Dalam waktu 15 menit saja dia sudah langsung menguning. Nah, misalkan hujannya pada malam hari, pagi-paginya sudah kuning semua itu. Nah, itu berarti terkena hujan asam. Tetapi kalau pada tanaman bawang karena terkena air hujan terus daun-daunnya rebah, itu bukan karena asam, tetapi itu karena terlalu basah tanahnya, sehingga daun-daunnya mungkin mulai membusuk, bawahnya membusuk. Nah, ini hujan masalahnya bukan 1-2 hari gitu, tapi terus menerus. Jadi maksudnya setiap sore hujan, besok hujan lagi. Jadi itu tanah belum sempat menguap airnya sudah terkena hujan lagi. Jadi bukan hanya lembab saja tetapi basah. Nah, itu menyebabkan tanaman bawang membusuk. Nah, ini tidak bagus untuk tanaman. Nah, ini beberapa tips untuk menanam bawang di musim hujan. Saya berikan contoh. Jadi ini hanya mengurangi air hujan yang masuk ke dalam tanah, atau ya, tapi ini di dalam pot saja atau polybag. Jadi bagian atasnya ditutup sebagian. Tetapi untuk tanaman yang kalau di ladang itu harus ditutup dengan plastik. Ini contohnya ada gambarnya seperti ini. Nah, ya, selamat mengikuti video selanjutnya. Menanam bawang di musim hujan itu memang agak susah karena dia akan tergenang air terus, dan kecenderungannya akar jadi tidak maksimal dalam menyerap nutrisi. Nah, untuk itu yang pertama kita akali dengan mencampur dengan berangkal seperti ini ya, sehingga nanti medianya menyerap air. Nah, itu waduh, banyak cacingnya nih, banyak pertumbuhan cacing. Cacingnya terlalu banyak.
cacingnya subur sekali karena memang ini dicampur dengan gedebok pisang tadinya, tapi tadinya menyiapkannya pada musim kemarau, tapi tiba-tiba pas ini sebenarnya udah dicampur. Belum ya, kirain campuran. Tadinya pada musim kemarau agar lama menyimpan air, ternyata dalam waktu sebentar hujan turun, jadinya ya jadi menggenang air terus. Ini bahkan medianya menyerap air. Jadi selain media-media ini, kadang-kadang menanam bawang itu menggunakan sekam, tapi sama aja itu. Sekam juga kalau pas hujan menyerap air dan biasanya itu jadi busuk. Saya juga pernah itu. Mau arang sekam juga sama itu. Jadi dia sangat menyerap air, menyimpan. Jadi menyimpan, akarnya tidak berkembang, jadi tidak subur. Nah, satu-satunya cara adalah pertama medianya dicampur dengan kerikil seperti ini. Kemudian atas nanti kita tutup menggunakan plastik. Ya, menggunakan plastik agar curah hujan yang turun itu tidak terlalu banyak atau mengurangi debit air hujan yang masuk ke dalam polybag ini. Nah, kita siapkan dulu untuk menanam. Nah, kalau sudah kita tanam, kita siapkan plastik yang kira-kira seukuran sama potnya, kemudian kita tutup ya begini, tapi kita buat lubang atasnya yang pas di tengah itu. Nah, ini hanya mengurangi debit air hujan yang masuk, tapi ya tetap ada air hujan, cuman tidak terlalu banyak. Nah, begini. Nah, ini cuma segitu aja yang kena air hujan, nggak semuanya, jadi nanti kalau biar kuat, kita pinggirnya kita kasih isolasi ya, biar tidak robah. Nah, pinggirnya kita kasih isolasi. Nah, jadi harapannya ini tetap tumbuh walaupun di musim hujan. Jadi kita tidak usah khawatir dengan debit hujan ini karena hujan tiap hari. Jadi tidak bisa diharapkan lagi dengan media yang poros gitu, media yang tidak menyimpan air itu. Kalau hujan tiap hari itu nggak akan tumbuh, bahkan bisa mati begitu. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menutupi plastik ini, bahwa media yang bagian tengah itu harus lebih tinggi dari permukaan yang pinggir. Kalau tengah hanya cekung ke dalam, itu percuma karena air hujan akan masuk ke dalam. Tapi kalau ini tengahnya lebih tinggi dari yang pinggir, begitu hujan ya larinya ke pinggir, nggak masuk ke tengah, jadi mengurangi jumlah air yang masuk. Nah, ini sebagai contoh, ini terkena banyak curah hujan, jadinya dia banyak yang tumbang daunnya begini ya. Nah, cara kedua, kita menggunakan styrofoam, tentunya yang
kira-kira sesuai dengan ukuran pot ya. Ini kita lubangi tengahnya. Nah, kira-kira begini. Jadi ternyata lebih enak kalau lubangnya agak besar dikit ya. Jadi tidak daun-daunnya tidak jadi patah. Nah, ini daun yang patah kita potong saja nanti biar tumbuh daun yang baru, karena ini udah nggak sehat, nanti juga akan busuk dia. Nah, dengan harapan nanti daun yang baru akan muncul lagi gitu, jadinya nggak pada rebah. Nah, dengan stereofoam ini jadi pertumbuhan umbi tidak terganggu, nanti harapannya begitu. Mudah-mudahan ini lebih bagus dari plastik. Nah, cuman memang nambah biaya kalau sengaja beli stereofoam. Kalau saya ini pakai stereofoam bekas, jadinya tidak menambah biaya. Nah, begitu saja untuk menanam bawang di musim hujan.